Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kami bisa menyapa anak-anakku sekalian yang ada di rumah, terkhusus siswa muslim SMP Negeri 1 Beo. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah pertemuan pertama kita di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, marilah kita mengawali dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami semua ilmu pengetahuan dan berikanlah pemahaman kepada kami. Amin. Anak-anakku sekalian, marilah kita menyaksikan materi yang akan Ibu paparkan. Anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan adil. Tujuan pembelajaran menjalankan sholat tepat waktu. 2. Membiasakan berperilaku jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. 3. Menjabarkan pengertian jujur, amanah, dan adil. 4. Mengemukakan dalil nakli tentang jujur, amanah, dan adil. 5. Merangkum hikmah perilaku jujur, amanah, dan adil. Cermati dan renungkan gambar yang ada di layar TV kalian. Dari gambar tersebut, kita dapat menyaksikan bahwa beberapa pejabat di negara kita ini tersandung kasus korupsi dan menjadi tahanan KPK. Padahal pada dasarnya para pejabat kita tersebut adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, dan orang-orang yang memiliki wawasan yang luas. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan sehingga para pejabat kita menjadi tahanan KPK? Penyebabnya adalah karena terjadi krisis kejujuran. Akibat tidak jujur, masuk penjara. Akibat tidak jujur, karir hancur. Akibat tidak jujur, kehilangan rasa percaya. Dan akibat tidak jujur, reputasi akan buruk. Dan yang paling penting, ketika kita tidak melakukan kejujuran, maka hidup kita tidak akan tenang. Mari anak-anakku sekalian, kita berperilaku jujur. Karena orang yang berani jujur adalah orang yang hebat. Karena dia berani mengungkapkan kebenaran sesuai dengan hati nuraninya. Apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Apa yang diucapkan memang itulah sesungguhnya yang diperbuat. Jadi adanya kesesuaian antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita perbuat. Kejujuran erat kaitannya dengan hati nurani. Karena terkadang hati nurani mengatakan bahwa inilah yang sebenarnya, tetapi justru yang dilakukan oleh perbuatan kita bertentangan dengan hati nurani kita. Nah,
Apabila terjadi hal tersebut, maka itulah yang dinamakan dengan dusta atau berbohong, lawan kata dari jujur. Mengapa kita perlu jujur di dalam kehidupan kita? Karena di dalam kehidupan ini membutuhkan yang namanya keharmonisan dan keseimbangan di dalam hidup. Ketika kita tidak mampu berperilaku jujur, maka akan terjadi kecurangan, maka terjadi sifat merugikan antara sesama manusia. Ada hak-hak orang lain yang terzalimi karena akibat dari perilaku kita yang tidak bisa berperilaku jujur. Sehingga terjadilah ketidakseimbangan di dalam hidup ini, sehingga tidak bisa tercipta keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Nah, di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ini sudah jelas Allah berfirman, Allah melarang kita untuk menyembunyikan suatu kebenaran. Karena ketika kita menyembunyikan suatu kebenaran, maka ada hak-hak orang lain yang kita zalimi. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Dari hadis ini menjelaskan bahwa betapa perilaku jujur itu membawa kita kepada kebaikan, dan ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah menjanjikan kita surga sebagai balasannya. Hikmah perilaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan apabila kita terbiasa melakukan perilaku jujur. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, sehingga ketika kita ingin melakukan hubungan kerjasama dengan orang lain, karena orang lain tersebut sudah mengenal kita, terbiasa melakukan perbuatan jujur atau perkataan jujur, maka hubungan kerjasama dengan orang-orang lain akan mudah terjalin. Yang kedua, dalam hal bergaul, kita akan mudah mendapatkan banyak teman. Karena dimanapun kita berada, kita tidak pernah merugikan orang lain atau membuat orang lain terluka karena ucapan yang kita lakukan tidak benar. 3. Mendapatkan ketentraman hidup karena kita tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Jadi hikmah yang ketiga ini adalah di mana kita bisa hidup dengan tenang, karena kita tidak melakukan kesalahan terhadap orang lain. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi kita selanjutnya adalah mari berperilaku amanah. Amanah artinya terpercaya. Berarti pesan yang dititipkan kepada kita disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi, ketika kita dititipkan suatu pesan, maka sepatutnya lah pesan itu kita sampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Macam-macam dan bentuk amanah ini dibagi
ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala meliputi melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Di dalam Al-Quran banyak terdapat firman Allah yang menunjukkan tentang bagaimana kita manusia melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang mana contoh yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya yang terkait hubungan kita kepada Allah ataukah hubungan kita kepada sesama manusia. Selanjutnya, amanah Allah kepada kita yaitu menjauhi larangannya. Sebagai contoh, di dalam firman-Nya larangan untuk melakukan perzinahan atau seks bebas di kalangan remaja. Itu sudah jelas Allah berfirman di dalam Al-Quran, haram untuk mendekati perbuatan tersebut. Dan ketika sesuatu sudah diharamkan, maka balasannya adalah neraka. Selanjutnya, amanah terhadap sesama, yaitu meliputi menyampaikan kepada yang berhak ketika ada titipan yang dititipkan kepada kita. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita manusia, makhluk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaannya yang lain. Oleh karenanya, kita sebagai manusia harus menjalani hidup dengan memelihara dan menggunakan segenap hidup kita dan kemampuan kita untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 8, dan sesungguhnya orang-orang yang memelihara amanah adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung dalam artian Allah memberikan balasan yang setimpal bagi kita, orang yang senantiasa melaksanakan amanah. Adapun hikmah perilaku amanah yaitu dipercaya orang lain, mendapatkan simpati dari semua pihak, dan hidup akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di dalam keseharian kita terbiasa melaksanakan amanah atau bertanggung jawab, maka menjalin hubungan dengan orang lain akan mudah. Dimanapun kita berada, maka kita akan mudah mendapatkan tempat di hati teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau sahabat-sahabat kita. Karena kita adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang senantiasa amanah ketika mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan tugas yang diberikan. Contoh perilaku amanah di dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Yang kedua, menjaga rahasia. Apabila ada orang yang berkeluh kesah, ada orang yang menceritakan tentang persoalan kepada kita, maka kita senantiasa menjaga rahasia. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Ketika kita mendapatkan jabatan sebagai titipan, maka senantiasa kita menggunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama, bukan justru digunakan untuk
kepentingan pribadi, dan pada akhirnya akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak benar. Dan hikmah selanjutnya adalah memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu umur, harta, dan ilmu pengetahuan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah amanah yang kelak di akhirat akan kita pertanggungjawabkan. Selama hidup kita, hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk kemaslahatan umat? Jangan sampai umur yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hanya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Harta yang dititipkan kepada kita sebaiknya digunakan di jalan yang benar, digunakan untuk membantu sesama, dan digunakan untuk membantu hal-hal yang bisa meringankan hidup sesama manusia. Materi kita selanjutnya adalah pengertian adil. Adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Adil bukan berarti harus seimbang. Adil bukan berarti harus sama rata. Sebagai contoh perilaku adil di dalam kehidupan sehari-hari, sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, ketika orang tua memberikan uang saku kepada anaknya, maka orang tua mempertimbangkan dari segi kebutuhan. Anak yang bersekolah di SD, uang saku yang diberikan akan berbeda dengan anak yang bersekolah di SMP karena adanya kebutuhan yang berbeda. Yang kemudian, adil di lingkungan sekolah, bagaimana kita bisa berlaku adil kepada teman-teman kita. Bagaimana kita bisa berlaku adil seorang guru kepada siswa dan seorang siswa kepada pengurus kelas yang ada di dalam kelasnya, bahwa tanggung jawab menjaga ketentraman dan kenyamanan kelas itu adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab pengurus kelas saja. Dan kemudian adil di lingkungan masyarakat adalah berlaku adil kepada tetangga. Ketika ada tetangga yang sakit, maka kita jangan seenaknya menyalakan atau membunyikan musik dengan suara yang besar. Padahal kita sadar, hati nurani kita mengetahui bahwa tetangga kita sedang sakit. Dalil tentang keadilan ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum sana'anun qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Nah, di dalam ayat tersebut
sudah jelas Allah berfirman, larangan kepada kita manusia untuk tidak berlaku adil kepada sesama kita, dan janganlah kita membeda-bedakan sesama manusia berdasarkan golongan, agama, suku. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, tugas kalian pada hari ini adalah: 1. Jelaskan pengertian jujur, amanah, dan adil. 2. Jelaskan hikmah dari kebiasaan berperilaku jujur, amanah, dan adil. Yang ketiga, cari 3 dalil di dalam Al-Quran yang menjelaskan perintah untuk berperilaku jujur, amanah, dan adil. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, cara mengumpulkan tugas melalui 2 cara. Yang pertama, kirim tugas melalui nomor WA yang tertera di layar TV Anda. Yang kedua, kumpulkan tugas ke guru mata pelajaran yang bersangkutan. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.